Rusia menempatkan sistem Poseidon, NATO dan Barat meningkatkan kewaspadaan. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia kembali menyaksikan meningkatnya persaingan strategis antara Rusia dan negara-negara Barat. Di tengah perang yang masih berlangsung di Ukraina, serta memburuknya hubungan antara Moskow dan NATO, muncul satu nama yang terus menarik perhatian para analis pertahanan dunia. Poseidon, sebuah sistem senjata bawah laut yang oleh sebagian pengamat disebut sebagai salah satu proyek militer paling ambisius Rusia sejak berakhirnya Perang Dingin. Baru-baru ini, Moskow kembali menjadi sorotan setelah mengumumkan kemajuan menuju penempatan sistem strategis tersebut. Bagi Rusia, Poseidon merupakan simbol kemampuan teknologi dan kekuatan deterensi nasional. Namun bagi NATO dan negara-negara Barat, kemunculan sistem ini memunculkan sejumlah pertanyaan baru mengenai stabilitas strategis global. Apa sebenarnya Poseidon? Mengapa sistem ini begitu menarik perhatian? Dan mengapa setiap perkembangan terkait program tersebut selalu diikuti dengan reaksi serius dari negara-negara Barat? Untuk memahami hal itu, kita perlu melihat lebih jauh ke latar belakang kemunculannya. Sejak berakhirnya Perang Dingin, keseimbangan nuklir global sebagian besar bertumpu pada konsep yang dikenal sebagai deterensi nuklir. Konsep ini sederhana. Selama masing-masing pihak memiliki kemampuan untuk melakukan serangan balasan yang menghancurkan, maka kemungkinan terjadinya perang nuklir berskala penuh akan tetap rendah. Namun, seiring berkembangnya teknologi pertahanan rudal, muncul kekhawatiran di berbagai negara bahwa kemampuan serangan balasan mereka suatu hari dapat dikurangi atau bahkan dinetralisir. Di Rusia, kekhawatiran tersebut semakin menguat setelah Amerika Serikat dan sekutunya terus mengembangkan berbagai sistem pertahanan rudal modern. Meskipun Washington menegaskan bahwa sistem tersebut ditujukan untuk menghadapi ancaman dari negara-negara lain, sejumlah pejabat Rusia berulang kali menyatakan bahwa mereka melihat perkembangan tersebut sebagai potensi ancaman terhadap keseimbangan strategis. Dalam konteks inilah Poseidon mulai mendapatkan perhatian. Menurut berbagai laporan terbuka, sistem ini dirancang untuk memberikan jalur serangan alternatif yang berbeda dari rudal balistik antar benua konvensional. Jika rudal balistik bergerak melalui atmosfer dan luar angkasa, Poseidon dirancang bergerak jauh di bawah permukaan laut. Perbedaan inilah yang menjadi salah satu karakteristik paling menonjol dari sistem tersebut. Secara umum, Poseidon digambarkan sebagai kendaraan bawah laut tanpa awak yang menggunakan tenaga nuklir. Artinya, sistem ini tidak bergantung pada awak manusia selama menjalankan misinya. Dengan tenaga nuklir sebagai sumber energinya, Poseidon diyakini mampu melakukan perjalanan dalam jarak yang sangat jauh. Jarak yang secara teoritis dapat melampaui kemampuan banyak kendaraan bawah laut konvensional. Kemampuan tersebut menjadikan Poseidon berbeda dari torpedo biasa. Banyak analis bahkan menganggapnya sebagai kategori senjata yang berada di antara torpedo strategis dan drone bawah laut jarak jauh. Dalam berbagai pernyataan resmi Rusia, Poseidon sering digambarkan sebagai sistem yang mampu menembus pertahanan lawan dengan pendekatan yang sulit diprediksi. Dan justru aspek inilah yang menjadi perhatian utama para perencana militer Barat. Respons NATO terhadap perkembangan Poseidon pada dasarnya dapat digambarkan sebagai kombinasi antara kewaspadaan, kehati-hatian, dan pengamatan berkelanjutan. Sejumlah analis pertahanan di Eropa maupun Amerika Serikat berpendapat bahwa Poseidon tidak serta-merta mengubah keseimbangan nuklir global secara drastis. Alasannya cukup sederhana.
Rusia sebenarnya telah memiliki berbagai sistem strategis lain yang mampu menjalankan fungsi deterensi, mulai dari rudal balistik antar benua berbasis darat, kapal selam nuklir peluncur rudal balistik, hingga pesawat pembom strategis. Dengan kata lain, kemampuan nuklir Rusia sudah sangat besar, bahkan tanpa keberadaan Poseidon. Namun demikian, banyak pengamat menilai bahwa sistem ini tetap memiliki arti penting, bukan karena jumlah daya ledaknya semata, melainkan karena pendekatan operasionalnya yang berbeda. Dalam dunia strategi militer, sesuatu yang sulit diprediksi seringkali dianggap lebih berbahaya dibanding sesuatu yang sudah dipahami dengan baik, dan Poseidon berada tepat dalam kategori tersebut. Di Washington, Brussels, London, Paris, dan berbagai pusat perencanaan pertahanan lainnya, perhatian terhadap Poseidon tidak hanya berfokus pada kemampuan teknisnya. Yang lebih penting adalah bagaimana sistem tersebut dapat memengaruhi cara negara-negara merencanakan pertahanan mereka. Selama puluhan tahun, sebagian besar sistem peringatan dini dirancang untuk mendeteksi ancaman yang datang dari udara atau luar angkasa. Radar-radar besar dibangun untuk memantau peluncuran rudal. Satelit ditempatkan untuk mendeteksi tanda-tanda aktivitas peluncuran. Namun, ancaman yang bergerak di bawah laut menghadirkan tantangan yang berbeda. Karakteristik lingkungan bawah laut membuat proses deteksi menjadi jauh lebih kompleks. Karena itulah, meskipun banyak aspek Poseidon masih menjadi perdebatan, keberadaannya tetap menjadi topik yang serius di kalangan komunitas keamanan internasional. Lalu muncul pertanyaan yang paling sering diajukan. Mengapa Barat begitu sensitif terhadap Poseidon? Jawabannya tidak hanya terletak pada satu faktor, melainkan kombinasi beberapa karakteristik yang dianggap tidak biasa. Pertama, sistem ini dirancang untuk beroperasi di bawah laut dalam waktu yang sangat lama. Kedua, jangkauannya diyakini sangat jauh. Ketiga, sistem ini dikaitkan dengan kemampuan membawa hulu ledak berkekuatan besar. Dan keempat, jalur operasionalnya berbeda dari sebagian besar sistem strategis yang sudah dikenal sebelumnya. Gabungan faktor-faktor tersebut menciptakan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Dalam dunia keamanan internasional, ketidakpastian seringkali menjadi sumber kekhawatiran terbesar karena sulit untuk mengembangkan strategi pertahanan yang efektif terhadap ancaman yang belum sepenuhnya dipahami. Meski demikian, tidak semua klaim mengenai Poseidon diterima begitu saja oleh para analis. Beberapa klaim yang pernah muncul di media, termasuk skenario mengenai gelombang radioaktif raksasa atau kerusakan ekstrim terhadap wilayah pesisir, masih menjadi bahan perdebatan. Sejumlah pakar menilai bahwa beberapa gambaran tersebut kemungkinan dibesar-besarkan. Sebagian lainnya berpendapat bahwa kemampuan sebenarnya baru dapat diketahui apabila sistem tersebut benar-benar memasuki status operasional penuh. Akibatnya, diskusi mengenai Poseidon seringkali berada di antara dua kutub. Di satu sisi, ada pihak yang melihatnya sebagai terobosan besar dalam teknologi militer. Di sisi lain, ada pihak yang menilai bahwa pengaruhnya terhadap keseimbangan strategis mungkin tidak sebesar yang sering digambarkan. Namun terlepas dari berbagai perdebatan tersebut, satu hal tampaknya disepakati oleh banyak analis. Nilai utama Poseidon tidak terletak pada kemungkinan penggunaannya, melainkan pada keberadaannya. Dalam strategi nuklir modern, tujuan utama suatu sistem senjata bukan selalu untuk digunakan, melainkan untuk memastikan bahwa lawan memahami konsekuensi yang akan dihadapi jika konflik meningkat ke tingkat yang lebih berbahaya. Dengan kata lain, kekuatan deterensi berasal dari kemampuan yang dimiliki, bukan dari penggunaannya.
Dan dalam konteks tersebut, Poseidon dapat dipandang sebagai bagian dari upaya Rusia mempertahankan kredibilitas kemampuan serangan balasannya. Pada akhirnya, perkembangan Poseidon mencerminkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar proyek senjata baru. Ia mencerminkan dinamika persaingan strategis yang kembali menguat antara Rusia dan Barat. Sebuah persaingan yang tidak hanya berlangsung di medan perang, tetapi juga di bidang teknologi, intelijen, keamanan maritim, dan strategi nuklir. Apakah Poseidon akan benar-benar mengubah keseimbangan kekuatan global? Jawabannya masih menjadi perdebatan. Namun, satu hal yang pasti, setiap kemajuan yang diumumkan terkait program tersebut akan terus dipantau dengan saksama oleh NATO, Ukraina, Amerika Serikat, dan komunitas keamanan internasional. Karena dalam dunia strategi modern, seringkali bukan senjata yang digunakan yang paling memengaruhi keadaan, melainkan senjata yang keberadaannya mampu mengubah cara semua pihak berpikir. Dan untuk saat ini, Poseidon tampaknya telah berhasil melakukan hal tersebut.